mulai. Selesai. Ucapkan salam. Belajar tentang unsur interpretasi novel ya, kemudian menginterpretasi novel tapi dalam bentuk drama. Sebelumnya ibu mau absen dulu, siapa yang belum masuk? Tidak masuk hari ini siapa? Aris. Aris kemana Aris? Sakit. Siapa lagi? Siapa? Eri sakit. Siapa lagi? Haikal Fiandra. Kenapa dia sakit? Apa lagi? Dewi Lufi. Kenapa dia sakit? Siapa lagi? Rizky. Rizky. Apa? Nggak ada surat kan dia? Rizky to apa? Oke, yang lain masuk? Apa kabar? Baik. Sehat? Siang kan? Ngantuk? Kalau ngantuk kita mau yel-yel dulu ya. Nah, kita yel-yel dulu. Tidak ngantuk, kita yel-yel dulu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Saya siap, saya tahu dan melakukannya. Saya siap, saya tahu dan melakukannya. Saya siap, saya tahu. Saya siap, saya tahu. Saya siap, saya tahu dan melakukannya. Oke, kalian tahu apa itu novel? Tahu. Apa itu unsur intrinsik? Tahu. Apa itu unsur ekstrinsik? Tahu. Apa itu interpretasi pengarang? Tahu. Tahu apa itu drama? Tahu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang interpretasi novel ke dalam bentuk drama. Tepuk tangan untuk kalian semua. Semangat belajarnya, semangat. Silakan duduk. Anak-anak, sebelumnya kita belajar apa minggu kemarin? Kalian diminta ya drama, tapi sebelumnya kalian diminta untuk ngapain kemarin ya? Di setiap kelompok satu kelompok ada berapa novel? 3. Oke, jadi setiap kelompok menemukan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Satu kelompok 3 kelompok ya. Nah, mengenai pembelajaran kita sebelumnya, kalian sudah mengamati unsur intrinsik dan ekstrinsik 3 novel. Nah, dari situ kita beralih kepada interpretasi novel. Nah, kalian diminta untuk menghayati novel yang kalian baca dan kemudian kalian nanti diminta untuk memahami apa sih maksud pengarang itu menulis novel yang dia tulis ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa menyajikan hasil interpretasi novel dalam bermain drama. Oke ya. Nah, sekarang kalian juga kemarin kan kita sudah sepakati ya, proyek bermain peran, betul? Nah, kalian dibagi menjadi 2 kelompok, berlatih sebanyak 2 minggu ya kan? Dengan apa? Memilih novel yang kalian baca, kemudian menginterpretasikan novelnya ke dalam bentuk drama. Nah, bagaimana? Coba ibu tanya, kalian berperan aktif nggak membicarakan novel apa yang akan diperankan nanti dalam drama? Ya, harus semangat ya. Ya, semangat untuk berperan di dalam drama. Kalian berlatih apa? Melatih kreativitas. Nah, Triutami mana Triutami? Sini Triutami, ayo masuk ke dalam. Semua kelompok nanti dapat peran ya. Oke, semua kelompok mendapat peran kursinya. Tidak ada kelompok yang tidak dapat peran. Kalian masih muda, harus punya semangat untuk berkreativitas. Dalam bermain drama ini apa yang mau dituntut? Melatih apa?
bikin kritis. Oke. Nah, sekarang coba kita mau masuk dalam kelompok ya. Nanti pada Tri Utami nanti kalau misalnya dalam kelompok tidak aktif atau kurang percaya diri dalam berperan, nanti dibantu ya. Dibantu, nanti kita minta dia membacakan sebuah puisi. Sama siapa kemarin membacakan sebuah puisi? Tidak masuk ya? Tri pasti bisa kan, Tri ya? Pasti bisa ya, Tri ya? Udah ada puisinya? Oh, udah ada, hebat. Ayo nanti kita minta Siti membacakan puisi. Nah, kemarin kita juga sudah membagi kelompok, betul? Sudah membagi peran? Ya, Ibu sudah membagi peran. Setiap anggota kelompok pasti mendapat peran, kan? Bilang kan? Tidak boleh satupun anggota kelompok yang tidak dapat peran. Jadi semuanya mendapatkan peran dalam bermain drama. Nah, mengapa begitu? Supaya apa? Supaya ada kebersamaan, supaya semuanya bisa melatih kemampuan apa? Kreativitas dan berakting. Nah ya, kemudian sekarang pertanyaan Ibu nih. Pertanyaan Ibu, mengapa drama itu perlu kita pelajari? Yuk, mengapa perlu kita pelajari drama itu? Karena bisa melatih kepercayaan diri kita, bisa mengajar kita kekompakan, disiplin, kerjasama, kesadaran. Oke, tepuk tangan untuk dia. Kita akan mengajukan pertanyaan terbuka ya. Pertanyaan terbuka itu artinya pertanyaan yang membuat kita berpikir kritis ya. Nah, menurut kalian, bagaimana caranya supaya kita itu kalau punya masalah kita bisa teratasi, itu caranya bagaimana? Salah satunya apa yang kita lakukan? Kita pertama bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Gimana? Berdiri. Pertama mendekatkan diri pada Tuhan. Gini, dalam sebuah drama itu kan isinya persoalan hidup orang kan? Pasti ada masalah hidup dia kan? Nah, sekarang pertanyaan Ibu, supaya masalah dalam hidup kita ini dapat teratasi, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa mencari orang terdekat, sahabat, teman, keluarga ataupun itu untuk menceritakan tentang masalah kita. Setidaknya manusia itu hanya ingin untuk didengar, tidak perlu dijawab, meskipun mereka tuh nggak tahu macam mana jawabnya seseorang yang bercerita tentang masalah hidupnya. Nah, selain itu kita bisa mencari informasi ya kan? Dari mana? Kita bisa mencari informasi, apalagi zaman sekarang sudah zaman modern, ada gadget, handphone, tablet, laptop, dan lain sebagainya. Kita bisa lebih cepat mendapatkan informasi di luar sana dengan sebuah alat bernama handphone. Ya, berarti kita juga bisa membaca novel. Di mana bacanya? Di gadget. Bisa membaca apa lagi? Menonton film, ya, menonton drama. Dari situ menambah apa? Menambah wawasan. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Di dalam belajar kita perlu memperlihatkan sikap aktif dalam belajar, ya kan? Nah, sikap aktif dalam belajar itu contohnya kita mengajukan pertanyaan, kemudian siswa yang lain juga bisa menjawab pertanyaan. Jadi belajarlah untuk berani bertanya, karena dengan berani bertanya berarti kita menunjukkan sikap yang aktif, dan itu juga diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Menjawab juga ya, kita juga perlu keberanian untuk menjawab pertanyaan ke teman dengan cara kita mencari informasi, bisa Google ya, bisa mencari di internet. Coba sekarang Ibu mau kalian setiap peserta mengajukan pertanyaan tentang pembelajaran kita, tentang unsur intrinsik, ekstrinsik, tentang interpretasi novel, tentang bermain drama. Sebelum kita masuk dalam kelompok untuk menganalisis novel, yaitu interpretasi novel. Coba, yuk siapa? Silakan. Yang mau mengajukan pertanyaan ya, silakan berdiri. Bagaimana Nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin bertanya kepada kelompok
kalian tentang generasi muda yang tidak bisa lepas dari namanya handphone dan sangat jarang membaca buku seperti buku pelajaran, novel, sejarah, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Ya, siapa yang mau menjawab? Silakan. Ya, silakan Andi. Kenalkan, nama saya Andi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus sangatlah bijak dalam menyampaikan dan menerima informasi. Jangan sampai karena terlalu banyak bermain handphone, kita bahkan tidak tahu sejarah apa saja yang telah terjadi pada bangsa ini. Karena dari itu, kita juga harus bisa menyempatkan waktu dengan membaca seperti novel sejarah. Karena dengan membaca, kita akan lebih banyak mendapatkan informasi, terutama tentang bangsa kita, yaitu Indonesia. Oke. Sekian jawaban saya. Kamu langsung cepat ya, bercak langsung cari jawabannya di Google ya. Oke, itu berarti kamu melek teknologi. Jadi tangan dong. Ada lagi siapa lagi mau bertanya? Silakan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diandra ini dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok sebelah. Mengapa kalian mementaskan drama dengan tema tersebut? Temanya apa kemarin temanya? Pemilu. Yo, mengapa kalian mementaskan drama tentang ya, silakan. Oh, silakan. Nama saya lagi ingin menjawab pertanyaan dari kelompok sebelah. Maksud dan tujuan kami yaitu agar menyampaikan pesan pada generasi muda bahwa peran mereka sangat dibutuhkan bagi negara ini, yaitu bagaimana mereka memilih pemimpin untuk negeri ini dan bagaimana mereka harus menghadapi apapun yang terjadi di masa depan. Karena pilihan mereka sendiri jadi pendiri seorang itu sangat penting bagi negara ini. Oke, tepuk tangan untuk Ragi ya. Itu maksudnya mementaskan drama yang berjudul Pemilu ya. Oke, ada lagi? Coba siapa lagi? Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Dewi Dwi Puspita yang bertanya ke kelompok sebelah. Menurut pandangan kalian, mengapa novel termasuk jenis buku fiksi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Kelompok 2. Sorry, maaf. Karena menurut saya bagian besar cerita yang ada di dalam novel tidak didasari kisah nyata dari pengarangnya, melainkan hanya khayalan dan pengarang yang ditayangkan ke dalam novel tersebut. Oke. Lagi mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Karina. Sebenarnya dari banyak hal yang kita pelajari tentang novel, jelaskan pengertian dari kata novel itu sendiri. Coba kita bertanya jangan menggunakan kata apa ya. Coba kan pertanyaan terbuka itu kan mengapa dan bagaimana. Ya. Oke, tidak apa-apa lah ya. Tapi nanti yang selanjutnya misalkan jangan pakai apa ya. Silakan, nama saya Ismail. Saya akan menjawab dari kelompok 2. Kata novel sendiri berasal dari bahasa Italia. Novel yang artinya sebagai kisah, potong berita novel sendiri berasal dari bahasa lainnya. Diangkat lah bukunya biar Novel saya yang artinya ingat. apapun. Oke, diangkat ya. Oke, sudah paham? Oke, terima kasih. Ada lagi? Ayo. Ada lagi? Sebelah sini mungkin masa situ aja, sini aja. Dan dia sebelah sini makanya silakan. Ya. Ya. Ada sini. Nanti ya di sini ya, di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini ada sini. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana mengenai drama yang kami tampilkan waktu itu, apakah baik atau buruk? Ya, terima kasih. Ayo, silakan. Pandangan kalian. Saya Fitrianti Terperani ingin menjawab pertanyaan dari kelompok sebelah. Kelompok 1 bukan sebelah. Cukup baik dan kompak karena itu sudah termasuk aspek penilaian yang terdiri dari kesesuaian tema, penguasaan karakter, penguasaan panggung, properti dan kostum dan vokal atau intonasi. Iya. Terima kasih. Sudah baik ya. Oke. Silakan. Silakan. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Bella Saputra, saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Mengapa drama termasuk genre sastra? Oke, terima kasih. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Marsito Sukma Valentine. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok sebelah. Kelompok pertama. Karena media yang dipergunakan untuk menyampaikan gagasan atau pikiran, pengaruhnya adalah bahasa. Sekian, terima kasih. Terpahami? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Kemarin kita sudah bagi peran kan? Jadi setiap anak, setiap siswa memiliki peran dalam bermain drama. Coba silakan kelompok 1 untuk menyampaikan peran-peran temannya kemarin yang sudah kita bagi bersama. Saya sendiri Ardina Ekananda berperan sebagai MC dan teman saya Randy Saputra berperan sebagai Saya sebagai Prabowo. Rahmat berperan sebagai Mahfud. Andi berperan sebagai Saya sebagai Ganjar Pranowo. Ragril Apriono berperan sebagai Bulan Raka Bumi Raka. Muhaimin berperan sebagai Muhaimin Iskandar. Ragil Febrianto berperan sebagai Saya sebagai Anies Baswedan. Wira Saputra berperan sebagai Saya sebagai penari. Amalia Amanda berperan sebagai Saya sebagai penduduk. Randy berperan sebagai Zalfa Rufaila berperan sebagai dan terakhir Seti Wulandari berperan sebagai Saya sebagai siswa. itulah sedikit penjelasan promo Kemarin ini tidak ada tampil ya, karena mungkin tidak latihan, tapi kita tetap memberikan dia kesempatan untuk tampil ya. Nanti dia akan membacakan sebuah kuis. Semua siswa punya kesempatan untuk berkreativitas. Terima kasih di kelompok 1, kelompok 2 sekarang. Perkenalkan, saya berperan sebagai pembuli Dalam judul apa? Novelnya apa? dalam judul pembulian di lingkungan sekolah. Oh, kemudian di lingkungan sekolah itu ya. Oke, silakan. Ini saya sebagai MC moderator. Narator. Saya sebagai tukang beli. Saya di video kita sebagai ketua minggu beli. Saya Nusatina sebagai tukang beli. Saya Fitrianti murid baru yang terbuli. Saya Muhammad Haikal sebagai siswa. Saya Marsito Sukma Valentine sebagai siswa. Saya sebagai orang tua siswa. Saya Riko sebagai kepala sekolah. Saya Mulia Adriani sebagai siswi. Saya Surya Mendani sebagai orang tua siswa. Oke, jadi kelompok 2 ini semuanya dapat peran. Tepuk tangan untuk 2 kelompok. Nanti kalian masuk dalam kelompok ya, mendiskusikan 3 hal ya. Pertama, coba kalian catat yang mau diskusikan di kelompok. Tuliskan nama-nama tokoh yang terdapat dalam novel yang kelompok Anda pentaskan. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apakah yang dapat dipetik dalam novel yang kelompok Anda pentaskan. Kemudian yang ketiga, apa maksud pengarang menuliskan kisahnya pada novel yang kelompok Anda pentaskan ya. Kemudian menurut kalian apa manfaat belajar tentang drama? Apa manfaatnya kalian mementaskan drama ya? Kemudian yang kelima, apa hubungannya bermain drama dalam kehidupan sehari-hari kita ya? Nah, silakan kalian masuk dalam kelompok untuk membahas 5 pertanyaan ini. Bagi tugas ya. Apa kesan belajar tentang drama?
Sandal Jepang. Sandal Jepang. Terus ini kok, itu. Siap-siap ya baca puisinya. Oke, sudah? Sudah? Kita presentasikan. Sebentar lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, anak-anak, sebelumnya kita menganalisis dulu perbedaan dua konsep cerita kalian kemarin, yaitu cerita tentang pemilu dan tentang bullying. Coba, siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Apa perbedaan konsep kedua cerita kalian? Coba, angkat tangan. Silakan berdiri. Perbedaan konsep cerita kalian. Cerita drama kami memiliki banyak perbedaan, terutama yang pertama adalah dari tema. Kelompok kami mengangkat dengan tema pemilu, sedangkan kelompok 2 mengangkat tema kekerasan di sekolah. Terus perbedaannya juga dari penokohan. Tentu saja tokoh-tokoh di drama kami dan drama kelompok 2 sangat berbeda. Terus dalam busana dalam pementasan drama, kami tentu berbeda dari kelompok 2. Kami menggunakan pakaian formal dan non-formal, sedangkan kelompok 2 menggunakan seragam sekolah. Serta perbedaan unsur ekstrinsik. Kami dari kelompok 1 memiliki nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan, dan nilai moral. Nilai sosialnya, dengan mementaskan drama ini, kami ingin menunjukkan tentang kebersamaan yang terjadi dalam proses pelaksanaan drama ini. Nilai budaya, kami ingin menunjukkan tentang hal yang terjadi di Indonesia setiap 5 tahun sekali. Dengan drama ini, kami ingin mengingatkan bagaimana peran masyarakat dalam menentukan pilihan untuk Indonesia. Nilai pendidikan, kami ingin mengingatkan tentang informasi penting kepada anak muda generasi bangsa agar kedepannya tidak salah lagi dalam menentukan pilihan. Yang terakhir, nilai moral, bahwa di setiap persaingan pasti ada yang menang dan kalah. Kita harus ikhlas menerimanya, karena yang menjadi pemimpin pastilah yang terbaik dari yang terbaik. Kemudian perbedaan dalam sudut pandang. Pasti dari setiap pementasan drama kami memiliki sudut pandang yang berbeda. Dari saya pribadi, sudut pandang pementasan drama tema pemilu ini yaitu ingin menyampaikan kepada generasi muda bahwa peran mereka sangatlah dibutuhkan untuk negara ini, yaitu Indonesia. Bagaimana mereka memilih pemimpin untuk negeri ini, dan bagaimana mereka harus menghadapi apa yang terjadi di masa depan karena pilihan mereka sendiri. Pendirian seseorang itu sangatlah penting bagi bangsa ini. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok 2 coba. Apa perbedaan menurut kacamata kalian? Apa perbedaannya? Silakan kelompok 2. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Eko Yudi dari kelompok 2. Bedanya beda tema. Kelompok 1 tema politik, kelompok 2 tema pendidik. Beda penokohan, beda rata, beda suasana, beda sudut pandang, dan beda sudut pandang. Udah itu aja? Oke, dan tepuk tangan untuk kalian berdua ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menyampaikan pendapatnya. Sekarang kita presentasikan ya hasil diskusi kalian tadi, 5 pertanyaan kan? Ya, kita mulai dari kelompok 1, silakan dipresentasikan berdasarkan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kami, nama-nama tokoh yang terdapat dalam novel yang kelompok Anda pentaskan. Arina sebagai MC, Ragil Febrianto dan Muhaimin sebagai Capres dan Cawapres 01. Reni Saputra dan Ragil Apri Yuwono sebagai Capres dan Cawapres 02. Andi dan Rahmat sebagai Capres, Cawapres 03. Amalia, Zalfa, Jekti, Triputri, Dewi, Wira, Dery, Lupi, Fendi sebagai penduduk. Sekian, terima kasih. Nomor 2 siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan diskusi kelompok kami. Nilai-nilai apakah yang dapat dipetik dalam kelompok Anda? Dalam kelompok Anda pentaskan. Nilai sosial. Dengan pementasan drama ini kami ingin menunjukkan tentang kebersamaan yang terjadi dalam proses pelaksanaan drama ini. Nilai budaya. Kami ingin juga menunjukkan tentang hal yang terjadi di Indonesia setiap tahun, setiap 5 tahun sekali. Dengan drama ini kami ingin mengingatkan bagaimana peran masyarakat dalam menentukan pemilihan untuk Indonesia. Nilai pendidikan. Dari drama ini kami ingin mengingatkan tentang informasi penting kepada anak muda bangsa agar kedepannya tidak salah dalam menentukan pilihan. Nilai moral. Bahwa di setiap persaingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Kita harus ikhlas menerima karena yang menjadi pemimpin pastilah terbaik dari yang terbaik. Sekian, terima kasih. Nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan diskusi hasil kelompok kami. Apakah maksud pengarang menuliskan kisahnya pada novel yang dipentaskan? Maksud dan tujuan kami yaitu ingin menyampaikan pesan kepada generasi muda bahwa peran mereka sangat dibutuhkan bagi negara ini, yaitu bagaimana mereka memilih pemimpin untuk negeri ini dan bagaimana mereka harus mendapati apapun yang terjadi di masa depan karena pilihan mereka sendiri. Jadi pendirian seorang itu sangat penting bagi negara ini. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Manfaat menuntaskan drama. 1. Meningkatkan rasa percaya diri. 2. Meningkatkan nilai sosial seseorang. 3. Mengontrol emosi dengan baik. Oke, sudah sampai nomor 4 aja ya. Kita beralih ke kelompok 2. Kelompok 2, ya silakan sampaikan hasil diskusinya. Saya akan menjawab hasil diskusi kelompok kami. Tuliskan judul buku, nama pengarang, nama penerbit, dan tahun penerbit yang kelompok Anda pilih. Judul kasus pembulian di sekolah. Pengarang Choi Hoon Jin. Tahun terbit 2017. Ya. Oke, nomor 2. Tanya nomor 2, siapa yang menyampaikan? Saya akan menjelaskan diskusi kelompok kami. Tuliskan nama tokoh yang terdapat dalam novel kelompok kami. Penokohan Fitri Rizky berperan utama, Devi Dina Karin Nurul dan Endegeng. Bella berperan sebagai guru BK. Riko berperan sebagai kepala sekolah. Penokohannya itu kan watak tokoh ya? Watak tokohnya seperti apa watak tokohnya? Coba. Siapa yang bisa bantu? Ya, masih ingat nggak? Yuk, silakan. Yuk. Punya kasihkan. Watak tokoh berarti dijelasin wataknya dalam cerita itu. Kalau pembulian berarti kalau dia sebagai pembuli kan berarti wataknya dia jahat, degil gitu kan. Nah, coba. Fitri dan Rizky berwatak itu sebagai pemeran utama, dia itu berwatak baik dan sangat pintar. Devi Dinaka Nurul itu adalah wataknya jahat, termasuk pembuli. Riko itu kersek. Anggi Novara sebagai guru, Abelo Valen Haikal sebagai siswa, Ria sebagai siswa, Sri sebagai orang tua murid, dan Ardiansa. Sekian, Itu aja dari wataknya. Oke, sekarang yang nomor 3.
Saya akan menjawab hasil diskusi kelompok kami. Nilai-nilai apakah yang dapat dipetik dalam novel kelompok Anda pentaskan? Yang pertama ada nilai pendidikan, yaitu janganlah membuli karena di sekolah tempatnya menimba ilmu bukan untuk membuli atau melakukan kekerasan. Yang kedua nilai moral, yaitu jadilah orang yang toleransi dan sayang teman. Terima kasih. Oke, nomor 3. Empat, Bu. Saya akan menjawab hasil diskusi kami. Apakah maksud pengarang menuliskan kisahnya yang Anda pentaskan? Kami mengambil tema tersebut dari film Korea. Sutradara tersebut menuliskan kisah maraknya bully di negaranya, yaitu di Korea Selatan. Oke, tepuk tangan untuk dua kelompok ya. Kelompok 1 sudah menjelaskan apa isi apa interpretasi novel ya, pengarang novel dalam itu drama yang mereka pentaskan. Kelompok 2 juga sudah menjelaskan interpretasi pengarang dalam menulis novel dan jawabannya sudah sesuai. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. 2 jam sudah kita belajar tentang interpretasi novel ya, interpretasi pengarang novel menurut pandangan kalian. Dan kalian juga sudah mementaskan drama sesuai dengan novel yang kalian pilih, yang sudah kalian inovasi novelnya menjadi sebuah drama ya. Nah, Ibu melihat ya penampilan drama kalian kemarin tuh Ragil Saputra mana? Kelompok 1 tuh all out tampilnya mana? Ragil Saputra. Tepuk tangan. Randy Saputra mana? Randy Saputra. Tepuk tangan Randy Saputra. Audina mana Audina? Dan rata-rata kelompok 1 itu the best ya. Kelompok 2 ada Riko, mana Riko? Kemudian ada siapa? Dina Olivia. Dan semuanya juga mendukung ya, perannya sangat mendukung dan the best ya. Tepuk tangan. Dari hasil pembelajaran kita kali ini, coba apa manfaat, bagaimana kesan pembelajaran bermain drama itu? Bagaimana menurut kalian kesannya? Kesan belajar drama yaitu meningkatkan percaya diri seseorang dan meningkatkan nilai sosial seseorang, memberikan kesempatan untuk berkreasi dalam drama. Oke, kesan menurut kamu ya. Ada lagi? Coba, silakan kamu. Manfaat, coba kamu apa manfaatnya? Manfaatnya bagi kita yaitu bisa berpikir kritis, dan bisa mengajarkan kita kekompakan, kerjasama, dan kesabaran sesuai kelompok kita. Oke, karena kelompok ini kelompok 1 ya, apa kesannya? Ya, silakan. Kesan bermain drama senang karena bisa tertawa bersama-sama. Oh, bisa tertawa bersama-sama. Ada lagi? Itu ya kesannya. Oke, manfaatnya. Ada lagi kesannya. Ada lagi? Tidak apa-apa itu. Nanti bergantian. Manfaatnya adalah bahwa kita dapat melatih dan meningkatkan rasa percaya diri, melatih kekompakan, melatih ekspresi diri, komunikasi, kolaborasi, dan keterampilan interpersonal dan imajinasi. Oke, ada lagi ya? Apa lagi? Ya silakan sebelahnya itu manfaatnya ya. Kita bisa menambahkan ilmu pengetahuan dan kita juga diajarkan bagaimana caranya berpikir kritis. Iya, tepuk tangan. Kesimpulannya apa dari pembelajaran kita ini? Kesimpulannya apa? Coba siapa yang mau menyampaikan? Nah, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran ini, kita mengetahui unsur intrinsik dan ekstrinsik, dan selain itu punya pengalaman memerankan tokoh orang lain yang tidak bisa saya lupakan. Ya, tepuk tangan. Ada lagi kesimpulannya? Ini apa? Kesimpulan? Sampaikan? Ya. Kesimpulannya apa? Ada? Ya. Kesimpulannya bahwa kita dapat melatih dan meningkatkan rasa kepercayaan diri kita, dan melatih kekompakan dan ekspektasi diri, melatih
komunikasi, kolaborasi, keterampilan interpersonal, dan melatih imajinasi. Imajinasi, oke, tepuk ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Oke, berkesan? Nah, kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Apapun yang telah kalian latih kemarin selama berminggu-minggu itu adalah hal yang sangat positif. Karena tidak ada yang namanya kesuksesan tanpa ada kerja keras. Kerja keras kan? Berapa minggu? 2 minggu. Seminggu kan? Baru. Seminggunya mengonsep, seminggunya lagi-lagi. No pain, no gain. Apa artinya? Tidak ada kesuksesan tanpa adanya usaha dan kerja keras. Jadi dalam kehidupan kita harus bekerja keras, harus saling bekerja sama. Nanti dalam kehidupan sehari-hari pasti kamu bekerja kan? Dalam bekerja harus apa? Kerja keras. Bangun pagi-pagi, pulang sore untuk mendapatkan uang. Kalau disuruh oleh teman dilakukan, disuruh oleh bos dilakukan. Kerja sama yang baik, kerja keras yang baik, ujung-ujungnya kamu akan menjadi orang yang diperhitungkan. Jadi bermain drama itu ada suatu proses mengajarkan kamu bahwa untuk menciptakan suatu karya perlu adanya kekompakan, adanya kerja keras dalam berlatih. Oh iya, kita harus memberi kesempatan kepada satu siswa kemarin yang nggak tampil ya. Coba siapa nih? Buktinya ada? Silakan ya. Balik. Agak maju. Sekolahku, tamanku begitu indah, menyebarkan udara yang segar. Banyak pepohonan hijau yang mengindahkan mata. Sekolah tempatku mencari ilmu. Setiap kali mata menatap sekitar, betapa bersihnya sekolahku, membuatku semangat untuk belajar. Aku senantiasa mencuci tangan serta memakai masker agar terhindar dari virus. Tangan bersih, badan pun sehat. Inilah kelasku.